Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya lagi menjumpai seorang ketua salah satu organisasi atau mungkin satu-satunya organisasi advokat yang berspesialisasi bidang pertanahan, properti, dan lain-lain. Saya langsung bertanya saja kepada Mas Krishna Harimurti SH. Selamat berjumpa Mas Krishna. Selamat berjumpa Pak Argo. Mas Krishna, ini saya terus terang hari ini saya dapat undangan demo para mahasiswa yang mengkritisi bahwa praktek-praktek hukum sekarang ini banyak yang hipokrit. Juga kaitannya dengan perampasan tanah segala itu mereka singgung. Menurut Anda konstelasinya seperti apa, Mas? Baik, artinya kalau sudah ada geliat begitu seperti tempo hari, Ya. kita wawancara pasti ada namanya sikap atau ada kondisi Ya. yang dimana masyarakat itu tidak hanya orang yang istilahnya yang sudah tua, tetapi anak muda pun akan bergejolak. Ya. Karena terkait dengan tanah, Ya. itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting dan fundamental. Maka kalau proses pengaturan tentang pertanahan tidak diatur secara rigid, lengkap, kemudian ada sengketa tidak diatur secara dengan detail, maka ya nanti akan bergulir terus proses-proses bagi masyarakat khususnya yang tidak puas terkait dengan adanya proses yang namanya dugaan mafia tanah atau perampasan tersebut yang saudara sampaikan tadi. Ya. Ya. Karena kan itu kan berarti kalau sudah sampai demo itu kan sudah semacam kegelisahan yang berkepanjangan itu. Mas, artinya terutama di kalangan anak muda pun juga banyak keresahan, mereka tidak bodoh melihat realitas yang terjadi itu. Itu bagus, artinya proses demokrasi itu matang dan yang jelas substansi yang mereka sampaikan itu kan kompleks ya. Yang salah satunya Bapak sebutkan tadi tentang pertanahan. Ya. Adanya dugaan perampasan terhadap oknum yang mungkin disebut panjenengan selalu mengatakan mafia tanah itu memang real. Jadi kegelisahan ini harus kita sikapi, jangan kita diamkan begitu saja. Justru ini sebagai puncak dari suatu piramid yang mana harus adanya suatu pembaharuan dalam setiap proses-proses yang ada ini. Kegelisahan itu muncul kan karena suatu ada sebab akibat, ada suatu problematika, tetapi penyelesaiannya tentang kasus-kasus yang disebut terdahulu adalah extraordinary crime tidak tertangani dengan maksimal, maka mungkin ada ketidakpuasan publik. Nah, dalam hal ini yang Bapak contohkan adalah mahasiswa tadi yang sedang melakukan demonstrasi tadi. Dan Anda melihat di lapangan ada semacam kelemahan nggak dari sisi penegakan hukum, Pak? Tentu kita harus melihat perspektif ini dengan bijak ya. Artinya kalau langsung melihat apakah ada kelemahan, tentu kita ini menganut sistem hukum Eropa kontinental atau segala sesuatu harus tertuang. Ada aturan dulu baru bisa ditindakkan begitu. Nah, penegakan hukum itu akan efektif manakala juga aturannya juga ada. Maka supaya aparat penegak hukum ini melakukan dengan baik, dengan maksimal, untuk aturan dasar mengenai sengketa pertanahan harus sepakat dituangkan dalam suatu badan peradilan tanah secara ad hoc tadi. Kenapa saya mengatakan harus ke situ? Karena memang itu pilihan yang sangat maksimal dalam proses penegakan hukum terhadap adanya dugaan-dugaan mafia tanah itu. Itu sangat ideal menurut kami dalam setiap beberapa kali kesempatan kami sampaikan. Kurang lebih begitu, Pak Argo. Ya. Tapi kan ini di sini juga ada kritik bahwa penegakan hukum itu selama ini banyak yang hipokrit itu. Itu gimana, Mas? Ya, pastilah namanya. Sisi lain dari proses penegakan hukum yang kurang maksimal itu tentu masyarakat mempunyai istilahnya proses penilaian ya. Penilaian ini kan terkait dengan sesuatu yang dialami.
pengalaman, mungkin bisa dirinya sendiri atau orang lain atau keluarganya atau siapapun, atau berdasarkan data secara empiris atau yuridis misalkan. Proses penegakan hukum ini tentu harus ada suatu kontinuitas, jadi harus berkesinambungan, harus ada pembaharuan, harus ada ketegasan dari penegak hukum itu sendiri, kurang lebih begitu Pak Argo. Karena kan bisa kita lihat atau kita rasakan, dan mungkin Anda juga dengan gamblang itu cetha welo-welo melihat bahwa sebetulnya kan gerakan mafia tanah itu kan melalui jalur hipokritismenya dunia hukum itu. Setuju nggak Anda? Ya, oknum bisa dikatakan begitu, tapi tidak bisa kita katakan semuanya. Kalaulah sudah masuk kepada tingkat oknum, ya tentu harus dibereskan juga oknumnya. Jadi yang paling penting adalah begini, proses penegakan hukum ini bisa berjalan maksimal apabila didukung dengan yang namanya tata kelola dari suatu penegakan hukum. Kedua, tentang aturan dasarnya, regulasinya harus dibenahi kalau ada hal yang kurang. Nah, supaya itu dampaknya kepada masyarakat secara langsung bisa dirasakan bahwa penegakan hukum ini sudah nyata, real, dan berpihak kepada masyarakat yang diduga kena terdampak adanya mafia-mafia tanah itu. Tentu kita juga harus menyuarakan, tidak hanya mahasiswa saja, semua orang harus menyuarakan ini. Supaya apa? Supaya khususnya kita yang mempunyai hak untuk berpendapat, kita menyampaikan sesuatu dengan benar. Dan bersama-sama saya yakin apabila ada ketegasan dari para penegak hukum, khususnya pemimpin dari negara Indonesia ini, kalau ada nanti, ini khususnya tidak kampanye ya, tapi minimal dari para calon wakil presiden dan wakil presiden itu yang concern di dalam khusus masalah pertanahan, itu menurut saya adalah yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Dan secara umum kaitannya dengan penegakan hukum itu, artinya mendahulukan supremasi hukum itu ya. Penting sekali. Karena kan bukannya saya memilih salah satu, tapi selama ini yang digaung-gaungkan yang supremasi hukum itu kan hanya Ganjar Mahfud ini. Yang lain-lainnya itu kan diam saja bicara soal hukum, kok mereka nggak ngomong gitu. Menurut Anda gimana ini? Kalau urusan pilihan silahkan Pak. Ya begini, sekali lagi saya tidak sedang dalam konteks politik ya, ini konteks hukum. Ini hukum ya. Tetapi kalau memang pendapat panjenengan seperti itu, ya kita pada prinsipnya siapapun yang menjadi presiden dan wakil presiden harus, ini kata kuncinya, memperhatikan, harus concern khususnya dalam bidang penegakan hukum adanya perampasan hak atau mafia tanah. Ya. Itu yang harus kita dukung. Ya. Oke, Mas Krisna, terima kasih. Nanti lain kali saya akan datang lagi. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.